Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Teman-teman sadar gak sih, banyak orang sekarang yang gajinya tuh pas-pasan, tapi waktu ngeliat gaya hidupnya tuh selangit mentok sampai-sampai banyak yang terjerat pay later. Nah, tapi masalahnya data BPS tuh baru aku cek ya, dimana nunjukin kalau ada 9,5 juta orang Indonesia yang jatuh dari kelas menengah dalam 6 tahun terakhir. Ironisnya, di periode yang sama, pengeluaran untuk gaya hidup seperti transportasi dan juga handphone tuh justru meroket tajam, sementara jatah buat makan malah dipangkas. Pertanyaannya deh, kenapa sih banyak kelas menengah yang ekonominya tuh lagi nyungsep malah makin boros? Nah, jawabannya bukan kebetulan. Ada permainan psikologis dan juga jebakan sistem yang sengaja dirancang buat menguras dompet kita. Dan kalau teman-teman gak melek dari sekarang, percaya deh, kalian bakal terus jadi korbannya tanpa disadari, guys. Penjelasan awal. Ekonomi kelas menengah Indonesia tuh lagi hancur kan? Tapi bingung gak sih kalian kenapa mall dan juga konser tuh selalu penuh ya? Nah, ini nih paradoks gila yang sedang terjadi. Kelas menengah adalah mesin utama ekonomi kita yang menyumbang 81% konsumsi nasional. Tapi data terbaru nunjukin nih, kelas menengah kita tuh turun 1,2 juta orang dan gaji mereka naiknya kalah sama inflasi. Itu artinya daya beli mereka secara nyata lagi anjlok. Namun anehnya, gaya hidup hedon malah makin naik kan tuh? Konser selalu sold out, ganti handphone terus, kafe pada rame, dan mall aja selalu penuh kan guys? Kenapa sih bisa begitu? Alasan 1, lifestyle inflation tanpa salary inflation. Mari mulai dari yang paling dasar deh ya, yaitu gaji kalian gak naik secepat ekspektasi gaya hidup kamu. Gaji rata-rata naiknya tuh cuma nyaris 2%, tapi inflasi gaya hidup dan juga gengsi sosial bisa tembus di atas 10% dong. Coba inget deh, tahun 2018 tuh ngopi 25.000 dan healing ke puncak aja udah keren kan? Di tahun 2026 gimana? Ngopi minimal 50.000 dan healing pun seakan-akan wajib ya ke Bali atau Jepang biar dibilang sukses. Sebenarnya kalian tuh nggak lebih boros dari orang tua dulu kok guys. Kalian tuh cuma masuk ke jebakan psikologis di mana semua orang di media sosial melakukan hal yang sama. Standar gaya hidup kolektif kita tuh naik gila-gilaan, tapi sayangnya gaji kita cuma jalan di tempat. Alasan kedua, FOMO dari sosial media. Kedua, dan ini yang paling underrated, yaitu feeds Instagram dan juga TikTok adalah highlight reel orang lain, tapi dipakainya jadi benchmark hidup kalian kan? Penelitian psikologi aja konsisten nunjukin kok kalau scrolling Instagram selama 30 menit aja, itu tuh bisa memicu 5-7 keinginan baru yang sebelumnya tuh nggak pernah ada di otak kamu. Kalian lihat bestie SMA pindah ke apartemen baru, tiba-tiba kamu tuh merasa, wah kayaknya aku harus upgrade kosan deh. Terus kamu lihat teman kantor beli iPhone keluaran terbaru nih, kalian pun langsung rasa handphone yang kamu pakai tuh udah jadul banget. Nah, di dunia psikologi ini yang namanya adalah comparison fatigue atau kelelahan membandingkan. Dan ironisnya, makin kalian scroll, makin teman-teman merasa kurang. Padahal feeds itu cuma 1% best moments-nya mereka ya. 99% sisanya termasuk hutang, stres, dan juga tagihan pay later mereka gak akan pernah diposting dong sama mereka guys. Coba bandingin diri kalian dengan versi terkurasi orang lain deh. Ya tentu aja kamu akan selalu kalah. Dan di sini kelas menengah Indonesia kena dua arah. Dari atas itu ngiri sama selebgram dan juga kelas atas. Dari bawah itu nggak mau dilihat turun kelas oleh kelompok di bawah. Jadi stuck aja tuh di tengah-tengah. Ujung-ujungnya kalian tuh membakar uang yang nggak kamu punya demi pamer ke orang yang bahkan nggak peduli sama sekali sama kamu. Alasan ketiga, doom spending mentality. Ketiga, dan ini nih yang paling sering nggak dibahas, yaitu doom spending. Doom spending adalah pola pengeluaran di mana kamu nih sengaja nge-spend uang karena merasa nabung pun gak akan cukup buat goal besar kok. Logikanya tuh begini deh, rumah sederhana di Tangerang aja udah 1 miliar rupiah, gaji aku 8 juta rupiah, sampai pensiun pun kayaknya aku gak akan sanggup deh. Mendingan dipakai sekarang aja lah. Nah, itu tuh bukan logika boros ya guys, itu logika pasrah. Dan ini fenomena yang sangat khas dialami Gen Z dan juga milenial muda Indonesia di tahun 2026. Gajinya tuh nggak naik secepat harga properti, dan udah gitu ada biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan juga biaya pernikahan. Akhirnya banyak yang mikir, ya udahlah nikmatin yang ada, YOLO aja biar nggak nyesel. Nah, masalahnya doom spending itu menyenangkan dalam jangka pendek dan juga menghancurkan dalam jangka panjang. Seriusan, karena angkanya tuh tetap diambil dari dompet yang sama ya. Itu tuh cuma ditranslate jadi pengalaman ahli-ahli aset. Dan 5 tahun kemudian nih, kalian punya banyak foto-foto bagus di Instagram, tapi tabungan tetap 0 dan utang pay later pun mungkin ada di 4 platform. Sistem dibalik 4 perangkap struktural.
Tapi tunggu dulu, masalah sebenarnya jauh lebih dalam dari yang sekedar boros ya guys. Ada 4 perangkap struktural yang bikin kelas menengah Indonesia seolah-olah terprogram untuk miskin. Pertama, sandwich generation pressure. Kelas menengah Indonesia umur 25-40 saat ini secara unik banyak yang menanggung 3 generasi sekaligus. Diri sendiri, anak kalau udah punya, dan orang tua yang nggak ada dana pensiun. Indonesia belum punya sistem pensiun universal yang kuat ya, jadi begitu orang tua pensiun, beban keuangan langsung pindah ke pundak kamu kan? Satu kejadian sakit serius aja nih bisa banget bikin tabungan kalian ludes dalam seminggu. Akhirnya belanja barang konsumtif itu seringkali cuma jadi pelarian dari beban realita keuangan yang sebenarnya tuh sangat berat. Kedua, affordable luxury trap. Brand premium itu pinter banget bikin kamu merasa kamu pantas dapet ini. Padahal kamu tuh terjebak di tengah antara kamu tuh terlalu atas buat puas pakai barang biasa, tapi terlalu bawah buat beli barang premium tanpa cicilan. Ibaratnya kalian tuh bayar harga mahal tapi nggak dapat aset, dapatnya cuma status. Ketiga, marketing dan juga KOL ecosystem. Kita setuju lah ya kalau Indonesia ini rajanya media sosial. Algoritma belanja kita didesain untuk maximize impulse purchase. Kamu tuh nggak bisa scroll 5 menit tanpa di-trigger untuk beli sesuatu loh guys. Dan ini tuh bukan kebetulan ya. Ini adalah sistem yang dirancang buat membajak nafsu belanja kamu. Dan terakhir, fenomena yang lagi viral banget nih di tahun 2026. Rojali dan Rohana. Iya, Rojali alias rombongan jajan lihat-lihat dan Rohana alias rombongan hanya nanya-nanya. Banyak anak muda Jakarta yang ke mall besar tiap weekend bukan untuk beli, tapi buat window shopping demi validasi. Mereka rela nih beli satu kopi mahal sebagai tiket masuk biar bisa foto-foto di lingkungan mewah. Ini tuh bukan pola orang kaya, ini tuh pola orang yang lagi struggle tapi gengsi buat ngaku. Mereka membakar sisa uang demi akses ke ekosistem yang sebenarnya nih udah nggak masuk akal buat budgetnya mereka. Serem banget kan? Strategi balik dan closing. Oke guys, sekarang kita bicara solusinya ya. Ada 5 langkah praktis kalau kalian nih mau balik menyerang sistem ini. 1. Lacak pengeluaran kamu dengan jujur. Pakai metode 50, 30, 20. 50% untuk hidup, 30% buat senang-senang, 20% untuk masa depan. Pakai apps gratis buat lacak uangnya, atau kalau nggak kayak aku nih, biasanya pakai Google Sheet aja cukup kok. Banyak banget teman aku ujungnya juga kaget ya pas tahu, wah ternyata sebulan itu ngopi doang 1,8 juta. Yes, that's where your money goes. 2. Terapkan aturan 30 hari. Setiap kali kamu mau beli barang non-essential di atas 500.000, tunggu deh 30 hari. Tulis di catatan juga ya. Kalau 30 hari kemudian masih pengen, baru deh beli. 80% impulse buying kalian akan hilang sendiri kok itu. 3. Social media diet. Unfollow deh akun lifestyle ataupun luxury yang bikin kamu tuh iri tanpa output produktif. Set screen time limit jadi 1 jam per hari juga bisa ya guys. Percaya deh, kalau FOMO kamu turun, tabungan kalian fix bakal naik kok. 4. Aset dulu sebelum gaya hidup. Sebelum upgrade iPhone, cek dulu deh dana darurat kalian itu udah 6 bulan gaji kamu atau belum. Sebelum healing ke Bali yang 25 juta, cek dulu udah punya investasi atau belum. Aturan bakunya tuh begini ya, aset harus lebih besar daripada gaya hidup. Dan kelima, planning ortu sejak sekarang. Kalau punya orang tua yang belum siap finansial untuk pensiun, bicara jujur aja deh sama mereka, bantu susun rencana. Asuransi kesehatan mereka juga harus jadi prioritas ya, karena kalau orang tua tuh sakit, justru kamu yang bakal lebih hancur secara finansialnya nanti loh. So, kalau aku tarik kesimpulannya nih, kalian itu bukan boros, bukan bodoh juga, dan bukan generasi paling buruk dalam sejarah Indonesia kok. Kalian itu cuma generasi yang paling sering ditargetkan untuk spending, yang mana datangnya dari segala arah dan oleh sistem yang sangat sophisticated. Yang bisa kamu lakuin sekarang bukan tiba-tiba jadi pelit total, tapi jadi sadar. Sadar kalau setiap iklan tuh dirancang, sadar bahwa setiap rekomendasi pay later tuh diukur, sadar bahwa setiap feeds Instagram adalah versi terkurasi ya guys, sadar juga bahwa investasi yang kamu dengar di TikTok belum tentu cocok buat kalian, dan sadar bahwa gaya hidup minimalis bukanlah kemiskinan. Indonesia butuh kelas menengah yang kuat loh, bukan kelas menengah yang habis di gaya hidup, karena kelas menengah yang sehat sama dengan ekonomi nasional yang sehat. Dan itu dimulai dari kamu dan juga aku. Pertanyaan terakhir ya buat kalian semua nih, pengeluaran bulan ini yang paling kalian sesali itu apa sih? Kopi yang nggak perlu kah? Konser yang terlalu mahal kah? Atau gadget yang sebenarnya itu masih oke? Share di kolom komentar ya. So, kalau video ini membuka mata teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.